Shalom saudara-saudara sekalian, bagaimana keadaannya? Saya berharap saudara-saudara sekalian di rumah masing-masing dalam keadaan yang baik tanpa kekurangan satu apapun. Nah, sebelum kita memulai hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat segala hal yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia Tuhan, bahwa sampai hari ini Engkau membuktikan kesetiaan-Mu, kami dalam keadaan yang baik Tuhan. Hari ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarkan Engkau berikan kami hati seorang murid yang mau mendengarkan, hati yang mau dibentuk Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sama seperti firman-Mu berkata, ketika kami mengalami perubahan mindset Tuhan, perubahan paradigma Tuhan, maka kami akan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ajari setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau buka telinga kami mau buka hati kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Oke, hari ini saya mau share kepada saudara-saudara sekalian berbicara tentang satu tema yang hari-hari ini memang sedang saya renungkan. Nah, saya beri tema hari ini adalah The Dangers of Knowledge. Ya, kata-katanya sudah menantang ya. Jadi ini adalah hal-hal yang hari-hari ini memang saya sedang renungkan, saya perhatikan di sekitar saya. Dan saya mau berbagi kepada saudara-saudara sekalian. Nah, banyak orang yang suka dengan pengetahuan. Betul ya, kita suka dengan pengetahuan. Mungkin di hal-hal yang kita tuh sangat interest sekali atau kita sangat passionate tentang itu. Gitu. Saya sendiri juga adalah orang yang suka belajar, gitu ya. Saya suka membaca buku, saya suka untuk dengerin podcast, gitu ya. Saya ikut kelas seperti itu, ya kan. Ini di masa-masa pandemi seperti ini saya melihat banyak orang yang suka share ilmunya kayak gitu. Nah, mungkin kita adalah orang yang sangat suka dengan pengetahuan. Gak ada yang salah sebenarnya dengan itu. Tetapi yang perlu kita perhatikan, ternyata ada beberapa orang yang ternyata salah memandang konsep dari pengetahuan itu. Salah untuk memandang pengetahuan itu sebenarnya apa kayak gitu. Nah, pada akhirnya efeknya adalah semakin banyak ilmunya, maka dia nggak punya karakter yang baik gitu. Lalu akhirnya punya mindset yang salah, hatinya menjadi korup, ya kan, motivasinya nggak benar kayak gitu. Nah, akhirnya pengetahuan ini malah membuat dia menjadi pribadi yang nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau kayak gitu. Nah, saya memperhatikan paling tidak ada 4 ciri gitu ya, 4 ciri atau 4 karakter dari orang-orang yang mempunyai konsep pengetahuan yang salah. Apa sajakah itu? Yang pertama, orang-orang seperti ini cenderung akan sombong. Oke, mereka cenderung akan sombong. Mereka akan mudah untuk meremehkan orang lain. Mereka akan mudah untuk menghakimi orang lain. Mereka akan mudah untuk mungkin membodoh-bodohkan orang lain gitu. Instead of compassionate, karena sekali lagi kalau kita ngomongin tentang Allah, Allah adalah kasih gitu ya. Ini bertentangan sekali gitu. Orang-orang dengan pengetahuan yang banyak, sekali lagi kalau melihat konsep pengetahuannya salah, mereka akan menjadi orang yang mudah untuk menjatuhkan orang lain. Nah, sekali lagi seperti tadi saya bilang gitu ya, bahwa saya melihat hal ini juga terjadi di sekitar saya. Ada orang-orang yang mungkin semakin pintar, tapi mereka malah menjatuhkan orang lain kayak gitu. Nah, akhirnya istilah padi semakin berisi akan semakin merunduk itu nggak terjadi gitu. Jadi semakin tinggi ilmunya, mereka semakin merasa bisa lebih baik dari orang lain. Nah, yang terjadi adalah seperti itu. Lupa bahwa seperti perumpamaan ya, atau kata-kata orang itu di atas awan itu masih ada langit gitu. Saya masih ingat gitu seorang teman itu pernah ada ngomong seperti ini agak menggelitik ya. Itu ngomong kayak gini, biasanya orang yang kayaknya nanggung itu yang sombong gitu kan. Sama, orang yang biasanya pinternya nanggung itu yang sombong kayak gitu. Saya hari-hari ini juga dipertemukan dengan banyak orang yang keren-keren gitu ya. Ada profesor ya, ini yang teman-teman yang belajar Beruang Cerdas juga tahu siapa orang itu ya kan. Terus saya ketemu dengan salah satu artis jebolan kompetisi menyanyi ya. Ini dipertemukan oleh Tuhan dengan somehow bagaimana caranya. Saya ketemu dengan orang-orang yang keren-keren. Mereka skillful, mereka punya knowledge yang banyak. Tapi mereka sama sekali nggak sombong kayak gitu. Mereka sangat rendah hati. Nah, ini sebuah fenomena teman-teman, bahwa ternyata ada orang-orang tertentu yang semakin pintar itu ternyata nggak diikuti dengan kerendahan hati, akhirnya menjadi sombong. Itu baru ciri yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri yang saya lihat adalah orang-orang ini pada akhirnya tidak mau belajar. Mereka merasa cukup dengan diri mereka sendiri. Nah, saya memperhatikan orang-orang yang seperti ini, mereka merasa bahwa diri mereka itu superior. Mereka merasa bahwa karena mereka sudah tahu gitu ya, pada akhirnya mereka membatasi diri sendiri. Gitu. Somehow mungkin kita sendiri juga mengalami seperti itu, betul ya. Saya masih teringat gitu ya dengan seseorang, ada yang pernah berkata, oh saya udah pernah belajar itu kok gitu, oh saya sudah tahu kayak gitu.
Saya sampai pernah ngomong ke salah satu orang yang saya pimpin gitu ya, saya bilang bahwa kita bisa belajar dari siapapun. Itu betul kan? Misalnya nih, kita sudah tahu ya tentang cara memasak. Mungkin kita ketemu dengan orang yang skill memasaknya di bawah kita. Tapi mungkin dari dia kita bisa belajar caranya dia membersihkan meja misalnya ya kan, setelah memasak gitu kan, bagaimana dia clean untuk mengerjakannya, bagaimana mungkin dia bisa menemukan resep yang baru yang mungkin kita nggak pernah tahu. Jadi intinya kita bisa belajar dari siapapun. Nah tapi orang-orang yang seperti tadi saya bilang, mereka melihat pengetahuan dengan cara yang salah, konsepnya salah. Mereka malah membatasi diri sendiri. Mereka merasa bahwa, oh saya udah tahu kok gitu. Dan seringkali bersembunyi di balik kalimat gitu ya, kayak kan waktu kita terbatas gitu. Jadi saya nggak harus dengarkan semua orang. Somehow memang itu betul gitu. Cuman kita bisa belajar dari siapapun gitu. Kadang Tuhan pun ingin supaya kita ini bisa belajar dari orang-orang yang mungkin di bawah kita gitu. Mungkin entah itu belajar hatinya, entah itu mungkin belajar mindsetnya, value-nya dia, kayak gitu. Nah jadi kita perlu belajar teman-teman untuk melihat sekali lagi bahwa ketika kita tahu sesuatu, nggak berarti bahwa kita sudah berhenti untuk belajar. Saya menemukan satu quotes yang bagus banget ya, dia ngomong kayak gini, if we learn to open our hearts, anyone, including the people who drive us crazy, can be our teacher. Ketika kita bisa punya hati yang benar, kita mau buka hati kita bisa belajar dari siapapun. Saya tertarik dengan satu buku yang saya kapan hari sempat baca, judulnya adalah Grit, ditulis oleh Angela Duckworth. Di buku itu dia ada ngomong tentang konsep Kaizen. Oke? Jadi di Jepang itu ada konsep namanya Kaizen. Di mana Angela Duckworth ini dia meneliti gitu ya. Kalau bahasanya dia tuh Grit Paragon, orang-orang yang sudah sukses di bidangnya masing-masing. Dia bilang bahwa mereka semua punya satu kesamaan yang sama, yaitu filosofi ini, filosofi Kaizen, di mana orang-orang ini selalu tahu bahwa mereka bisa improve terus, bahwa improvement itu nggak akan pernah berhenti, bahkan dia bisa belajar dari orang lain. Wow, ini yang membuat akhirnya Grit Paragon, orang-orang yang sukses ini, mereka nggak pernah berhenti untuk belajar. Mereka nggak pernah merasa cukup, bahkan itu bisa ngefek sampai ke mereka menghargai orang lain. Keren ya. Nah itu yang kita perlu belajar, bahwa meskipun kita sudah tahu sesuatu, kita udah punya ilmu di sana, bukan berarti kita harus berhenti dan kita merasa bahwa oh aku udah punya ilmu yang cukup tinggi dan berhenti untuk belajar gitu. Kita bisa terus improve. Oke? Nah sekarang yang ketiga, apa yang menjadi ciri-ciri dari orang yang salah melihat pengetahuan, konsep pengetahuan? Yang ketiga adalah rely on our strength. Orang-orang yang merasa bahwa dirinya pintar, pada akhirnya mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Nah, mari kita sekarang buka satu ayat dari Perjanjian Lama di Yeremia 17 ayat 5. Oke, mari kita buka di Yeremia 17 ayat 5. Apa yang Alkitab katakan? Yeremia 17 ayat 5. Saya bacakan dulu yang versi Indonesianya, lalu setelah itu saya mau bukakan buat saudara-saudara sekalian dari versi Amplified. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Di versi Amplified-nya dikatakan seperti ini. Thus says the Lord, cursed with great evil is the strong man, ya kan? Orang yang kuat, gitu kan? Who trusts in and relies on frail men. Frail itu artinya lemah. On frail man, making weak human flesh his arm, and whose mind and heart turn aside from the Lord. Wow, ini jelas sekali bahwa ternyata ketika kita merasa kita kuat, kita merasa bahwa kita ini pandai, ada sebuah kecenderungan untuk kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan kepintaran kita sendiri. Bukankah mungkin saudara-saudara sekalian sering mengalami seperti ini? Ketika kita mengalami sebuah masalah, kita berusaha memikirkan sendiri solusinya. Saya ngomong ini bukan berarti saya nggak pernah ya. Justru saya sering gitu ya di posisi itu. Karena saya merasa bahwa saya kuat. Saya merasa bahwa saya pintar. Pada akhirnya saya mengandalkan kepintaran saya sendiri. Dan itu nggak berkenan dengan Tuhan. Dan ayat tadi sudah jelas ya dikatakan bahwa ujung-ujungnya adalah hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini menjadi masalah saudara-saudara. Ketika di tengah-tengah apapun yang kita hadapi, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri yang tadi Alkitab sudah sangat jelas berkata bahwa kekuatan kita terbatas, kita ini manusia yang lemah. Saya teringat satu ilustrasi ya dari penggambaran ini, itu adalah tentang kisahnya kapal Titanic. Masih ingat ya? Mungkin yang generasi yang muda-muda mungkin agak
mikir dulu ya, Titanic itu yang mana gitu ya. Kalau generasi saya pasti tahu gitu ya, tragedi Titanic gitu. Saya masih teringat di satu kisah di film itu, saya nggak tahu ini beneran atau enggak gitu ya, tapi ini menggambarkan sekali kesombongan manusia dengan pengetahuannya. Salah satu teknisinya, bukan teknisi sih, itu seperti orang yang dia menciptakan kapal ini, ketika ditanyai gitu ya, seberapa kuat kapal ini, jawabannya itu yang saya ingat sampai hari ini. Dia ngomong seperti ini, kapal ini sangat kuat. Saya sudah menghitung semuanya, saya sudah memperhitungkan semuanya. Kapal ini pasti kuat, mau kena badai apapun tidak akan pernah bisa tenggelam gitu ya. Bahkan, nah ini yang menakutkan, Tuhan pun tidak dapat menenggelamkan kapal ini. Wow, bisa dibayangkan betapa sombongnya. Saya mendengar itu pun sempat shock gitu ya. Waktu itu mungkin cuma film gitu ya, saya nggak tahu sekali lagi itu real ada orang yang mengatakan seperti itu atau enggak gitu. Tapi itu menggambarkan sekali tentang kesombongan manusia gitu, bahwa ketika kita merasa bahwa kita pintar, kita bisa mengalahkan semuanya, kita bisa mengalahkan masalah-masalah kita, pada akhirnya kita meremehkan Tuhan seperti itu. Nah, itu yang akhirnya menjadi sebuah masalah dan akhirnya kita punya pride yang sangat tinggi. Kita menjadi orang yang susah diomongin, kita tidak mau terlihat buruk. Seperti yang saya bilang, saya pernah ada di situasi itu, saudara-saudara. Saya ketika menjadi seorang pembina, di UKM, ya salah satu unit kegiatan mahasiswa di satu universitas, terus saya menjadi pemimpin di beberapa tempat, saya menjadi orang yang merasa bahwa oke, saya bisa, kayak gitu. Dan pada akhirnya saya mengandalkan pengalaman saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, instead of saya mendengarkan Tuhan maunya apa. Nah, mungkin saudara-saudara sekalian pernah ada di situasi seperti itu. Nah, itulah makanya berbahayanya pengetahuan. Ketika kita lebih mementingkan kepintaran kita sendiri daripada apa yang Tuhan mau. Nah, itu baru ciri yang ketiga. Sekarang kita masuk ke ciri yang keempat. Yang keempat, pengejaran akan kesia-siaan. Atau kalau di bahasa saya ini meaningless pursuits, gitu ya. Saya tertarik dengan ayat yang saya temukan ini, ya. Saya kemarin sempat cari-cari gitu ya tentang ayat tentang pengetahuan ini, sampailah saya di Pengkhotbah 1 ayat 16 sampai 18. Mari kita lihat. Pengkhotbah 1 ayat 16 sampai 18. Di Pengkhotbah 1 ayat 16 sampai 18, ini Raja Salomo yang ngomong ya. Raja Salomo berkata seperti ini, "Aku berkata dalam hati, lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku, dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan." 17. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari, ini yang perlu digarisbawahi, bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Wow. Ini sekali lagi ya, yang ngomong bukan Doni Kurniawan, ya. Yang ngomong Raja Salomo yang sudah punya semuanya. Dia punya segala hal yang mungkin diinginkan oleh setiap kita. Power, ya kan, kebijaksanaan apapun yang mungkin kita mau gitu kan. Tapi pada akhirnya di kitab Pengkhotbah dia ngomong bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Tanpa kita sadari sekali lagi saudara-saudara, ketika kita ini terlalu apa istilahnya ya, tergila-gila dengan pengetahuan, kita cari pengetahuan itu, kita lupa bahwa ini bukan hal yang paling esensi. Kita lupa bahwa itu hal yang sementara. Kita nggak akan bawa semua pengetahuan kita nanti waktu bertemu dengan Tuhan di kekekalan. Kayak gitu. Nah, jadi inilah yang menurut saya beberapa ciri-ciri atau karakter yang membuat ketika kita ini salah melihat konsep pengetahuan, membuat kita itu malah semakin menjauh dari Tuhan, semakin membesarkan keegoan kita. Saya mau tambahkan satu ayat lagi, ya ini ayat yang juga menarik, di 1 Korintus 3 ayat 19 sampai 20. Oke, saya bacakan. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecedikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa? Kenapa ada orang-orang yang mungkin sekali lagi kita sendiri pernah jatuh di sana, untuk melihat pengetahuan dengan cara yang salah, konsep pengetahuan yang salah. Nah, saya masuk ke perenungan ini, ternyata selain konsep pengetahuan yang salah, balik lagi ternyata dasarnya yang membuat ini, akarnya adalah gambar diri yang kurang baik. Gambar diri yang masih rusak. Nah, saya berikan ada suatu diagram, bahwa ketika kita punya gambar diri yang rusak,
kita mungkin produk dari masa lalu ya, mungkin merasa nggak punya apa-apa gitu kan, kita ini tidak berdaya. Bertemulah dengan sebuah pengetahuan. Nah akhirnya ketika pengetahuan ini membuat kita lebih pintar, membuat kita lebih kuat, membuat kita lebih cemerlang. Misalnya ngomong sama teman gitu ya, terus teman kita, wah kamu pintar ya, wah ternyata kamu tahu banyak ya. Ada sebuah kebanggaan, ada sebuah rasa bahwa wow ini membuat saya menjadi worthy, membuat saya menjadi lebih berharga. Nah ini makanya berbahayanya seperti itu. Ketika kita melihat pengetahuan dengan cara yang salah, bahkan itu untuk membuat kita menjadi lebih kuat, lebih pintar, lebih dilihat oleh orang. Itu yang pada akhirnya kita akan menjadi 4 karakter yang tadi. Kita menjadi sombong, kita akan meremehkan orang lain, ya kan? Kita nggak bisa berbelas kasihan, kita akan merasa cukup, kita akan berhenti belajar, kita menjauh dari Tuhan, itu yang lebih menakutkan lagi. Kita akan mengejar hal-hal yang sia-sia. Nah, jadi disinilah sebenarnya makanya penting banget kita bisa sadar ya bahwa encounter atau pemulihan gambar diri kita itu sangat penting untuk kita bertemu dengan kasih-Nya Tuhan. Karena kekosongan ini pun tidak bisa diisi dengan pengetahuan kita. Tanpa sadar, kita menjadi konsepnya terbalik. Dari yang seharusnya, sekali lagi kita sudah sama-sama tahu ya bahwa sesuatu yang dari dalam itu sesuatu yang kuat. Seharusnya kekristenan itu berbicara inside out. Tapi karena tadi kita melihat pengetahuan dengan cara yang salah, kita menempelkan pengetahuan itu menjadi sebuah aksesoris supaya kita terlihat kuat, kita terlihat penuh, kita terlihat berharga. Itu menjadi konsepnya outside in. Tidak sekuat inside out. Nah, kekristenan sekali lagi saya tadi sudah berikan bahwa seharusnya itu inside out gitu. Nah, sadar nggak terdengar seperti seorang Farisi? Ya, saya merenungkan sampai sejauh itu. Iya ya, kok kedengarannya seperti kayak orang Farisi ya? Yep. Ketika kekristenan yang seharusnya adalah bicara tentang relationship itu dibuat menjadi sebuah pengetahuan, ya kan? Agama itu menjadi sebuah pengetahuan, maka yang terjadi itu akan membuat kita menjadi seperti orang Farisi. Instead of kita ini berbelas kasihan, kita menjadi menghakimi orang lain. Masih ingat ya kisahnya orang Farisi waktu bertemu dengan orang yang berdosa, dia berdoa sambil ngomong dengan keras gitu ya. Wah, hidup saya lebih baik daripada orang ini, kayak gitu. Kita menghakimi orang lain, kita merasa lebih baik. Terus spirit of Farisi yang lain ngomong apa lagi? Merasa cukup gitu kan. Akhirnya nggak mau belajar dari orang lain. Makanya Yesus selalu ngomong belajar dari ketulusan orang-orang ini, ya kan? Belajar dari kerendahan hatian mereka, kayak gitu. Yang ketiga, berusaha akhirnya mengandalkan usaha kita, ya kan? Mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nah, seperti orang Farisi. Dan yang terakhir, mengejar hal-hal yang tidak esensi, ya kan? Pengetahuan-pengetahuan, gitu kan? Makanya sampai Yesus itu mengecam orang-orang Farisi, gitu kan? Nah, jadi ketika kita ini melihat pengetahuan dengan cara yang salah, kita tempelkan gitu ya untuk membuat kita menjadi kuat, untuk kelihatan pintar, nggak ada bedanya dengan kita menjadi orang-orang Farisi. Kayak itu. Nah makanya kembali ke Kejadian 2 ayat 16-17. Kita buka dulu ya. Di Kejadian 2 ayat 16-17. Ini kita kembali ke kisah penciptaan. Di kisah 2 ayat 16-17. Tuhan memberikan perintah yang sangat jelas kepada Adam dan Hawa. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, dengan sangat jelas dikatakan di situ pengetahuan. Nah, kenapa? Kenapa Tuhan melarang untuk memakan buah itu? Sekali lagi bukan berarti buah itu dimakan langsung literally mati gitu ya. Bukan mati secara fisik ya, tapi mati secara rohani. Nanti kita akan bahas itu. Tapi pengetahuan di sini Tuhan mau supaya kita membedakan yang baik dan jahat. Kita sudah sama-sama tahu ini ya di Bible Study. Itu dari hati kita. Dari hati nurani kita. Hati ini berbicara tentang keintiman kita dengan Tuhan. Nah, jadi Tuhan mau supaya kita menimbang segala sesuatu, kita memutuskan segala sesuatu, itu karena hubungan kita dengan Tuhan, karena keintiman kita dengan Tuhan, lewat hati itu tadi. Karena pada dasarnya kodrat kita adalah manusia roh. Nah, makanya ini yang mungkin dunia sedang gencarkan gitu ya, pengetahuan demi pengetahuan. Makanya ajaran New Age itu berkembang dengan sangat, karena sangat membesarkan keegoan kita, membesarkan kekuatan kita sendiri. Kamu adalah Tuhan, seperti itu. Nah, itu bertentangan dengan apa yang Tuhan mau.
Karena apa yang Tuhan mau kita menimbang benar salah mengambil keputusan, itu berdasarkan bukan hanya dari pengetahuan kita, pengalaman kita, tapi berdasarkan apa yang Tuhan mau. Nah, diperkuat dengan ayat ini, Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Hari ini saya buka agak banyak ayat ya, jadi supaya saudara-saudara bisa belajar. Amsal 3 ayat 5 sampai 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, jelas sekali kata-katanya ya. Bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saya bukakan di versi Amplified-nya. Lean on, trust in, and be confident in the Lord with all your heart and mind, and do not rely on your own insight, ya kan, pandangan, or understanding. Ya. Jadi jelas banget Tuhan sudah ngomong bahwa jangan mengandalkan pengetahuanmu, tapi ikuti hatimu. Hati di dalam, inside out. Nah, balik ke kejadian tadi, kata mati di situ bukan bicara tentang mati fisik, tapi mati di situ bicara tentang mati rohani. Kenapa? Karena pada akhirnya mereka nggak taat. Dan iya, ketika kita mau mengandalkan dan membanggakan pengetahuan kita, itu akan lead us kepada disobedience. Ketika kita mengandalkan pengetahuan kita sendiri, pengalaman kita sendiri, itu akan membawa kita kepada ketidaktaatan. Nah, saya punya satu kisah ya, yang tadi saya sempat mention bahwa Yesus menegur orang-orang Farisi. Kita mau buka ayatnya ya, di Matius 9 ayat 11 sampai 13. Mari kita lihat. Harusnya saudara-saudara sekalian sudah tahu kisah ini. Matius 9 ayat 11 sampai 13. Nah, pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Orang Farisi mengerti semua tentang Taurat, tahu tentang firman gitu ya. Tapi pada akhirnya mereka lebih mengandalkan pengetahuan mereka daripada hati. Mereka gak nangkep hatinya Tuhan. Padahal sekali lagi Yesus sudah ngomong berkali-kali kan, bahwa inti dari firman, inti dari Taurat sebenarnya adalah apa? Kasih. Nah, ini makanya berbahayanya ketika kita ini nggak sadar konsep pengetahuan yang benar seperti apa. Akhirnya pengetahuan leads us into disobedience yang hanya membesarkan ego. Padahal seharusnya Tuhan menciptakan pengetahuan untuk bertemu dengan Dia, ujung-ujungnya bertemu dengan Tuhan dan kasih-Nya. Nah, jadi mari saudara-saudara sekalian, kita perlu belajar konsep pengetahuan yang benar ini. Nah, sekarang apa yang benar? Bagaimana cara memandang pengetahuan dengan benar? Saya menemukan ada 3 hal. Ya, ini bukan kode etik pembicara, bukan ya. Tapi memang saya menemukan ada 3 hal. Bagaimana kita memandang pengetahuan dengan benar. Oke, yang pertama, di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya bacakan yang dari versi Amplified-nya di ayat yang ke-6. And in exercising knowledge, develop self-control. And in exercising self-control, develop steadfastness, patience, endurance. And in exercising steadfastness, develop godliness, pity. Nah, artinya apa? Di ayat 6 ya terutama, itu dikatakan tentang penguasaan diri dan juga kasih. Kepada pengetahuan tambahkan penguasaan diri dan kasih. Nah, jadi bagaimana kita bisa melihat pengetahuan dengan benar? Ada 2 kata tadi ya. Pengendalian diri dan kasih. Kita harus mengendalikan diri. Jangan merasa kita yang paling pintar, jangan menggurui orang lain, dan ditambahkan kasih. Tanpa kasih pengetahuan itu nothing. Buktinya apa? Kita buka 1 Korintus 13 ayat 2. Ini ayat yang sangat jelas ya. Ngomongin tentang kasih. 1 Korintus 13 ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan
Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Di versi Amplified-nya dikatakan, I am nothing, useless, nobody. Jadi ternyata ketika kita punya pengetahuan, tapi dengan karakter dan mindset yang salah, kita nggak punya kasih, itu semua percuma. Makanya kayak tadi saya bilang, itu akan membawa hanya kita membesarkan ego kita. Tapi ketika kita punya karakter dan mindset yang benar, hati yang benar, itu akan membawa kita kepada Tuhan, kepada kasih. Saya kemarin ada menonton satu film dokumenter, ya, mungkin saudara-saudara tertarik untuk menontonnya di Netflix, judulnya adalah Social Dilemma. Saya tertarik sekali ketika orang-orang itu berkata bahwa, ini ngomongin tentang social media gitu ya, kita ini sekarang sedang dibombardir oleh social media, yang pada akhirnya membuat kita ini, yaitu jadi membesarkan ego. Kita nggak bisa lagi berbelas kasihan kepada orang lain. Ya, jari-jari kita ini cepat sekali ngetikin komen-komen yang jahat-jahat gitu kan. Apalagi kalau misalnya udah ngomongin debat. Misalnya saudara-saudara yang suka di grup Facebook ya, itu misalnya ada satu topik, nah itu mulai berdebat ya kan, pinter-pinteran gitu kan, membahas apapun ini. Akhirnya kita nggak bisa berempati dengan orang yang di seberang dari pengetahuan kita, betul nggak? Nah, itu makanya berbahayanya ketika pengetahuan tidak diikuti dengan kasih. Kita akan merasa lebih benar, kita akan lebih merasa lebih hebat dari orang lain, kita nggak mau dengarkan mereka. Dan apa jadinya society kita tanpa ada orang yang mau mendengarkan, tanpa mau berempati. Nah, jadi ini firman Tuhan sudah ngomong banget ya, bahwa dalam pengetahuan tambahkan penguasaan diri dan kasih. Singkat cerita, saya hari ini sedang belajar tentang nutrisi. Ketika saya semakin tahu, ya mungkin di awal kejatuhannya sama gitu ya, saya jadi melihat orang lain, kok dia nggak ngerti nutrisi, kok dia makannya sembarangan. Tapi semakin hari ketika saya semakin menambah pengetahuan saya, kedalaman ilmu tentang nutrisi, saya semakin sadar bahwa orang-orang ini butuh ditolong. Orang-orang ini nggak mengerti, jadi saya harus tolong setiap mereka. Nah, seharusnya seperti itu, saudara-saudara sekalian. Ketika kita belajar sesuatu, kita semakin paham. Seharusnya kita semakin punya belas kasihan. Kita mau share ilmu kita mau menolong mereka dengan apa yang kita tahu. Kayak itu. Nah, sebaliknya ada teman saya yang lain gitu ya. Dia tahu banyak hal tentang, contoh ya, ini supaya nggak mengarah ke 1-2 orang gitu ya. Tahu sesuatu tentang investasi misalnya. Tapi melihat orang-orang yang tidak tahu investasi akhirnya menggurui, akhirnya berlagak lebih tahu kayak gitu. Nah, itu pengetahuan yang tidak diikuti dengan kasih. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, bisa nggak kita belajar seperti yang tadi saya bilang, menambahkan kasih ke dalam pengetahuan kita. Sehingga pada akhirnya pengetahuan itu bisa dipakai untuk bisa membantu orang lain. Yang kedua, menjadikan firman sebagai dasar kebenaran atau pagar pengetahuan kita. Nah, makanya kita butuh baca firman. Coba kita buka ya, di Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya suka banget ayat ini, ya kan? And the truth will set you free. Pernah berpikir nggak kenapa orang itu tertarik dengan pengetahuan? Sama seperti yang tadi saya sempat cerita ya, tentang kisah film dokumenter tadi, Social Dilemma. Di situ ada orang yang menjadi kayak pencipta awalnya Facebook, gitu ya. Dia udah bilang bahwa sekarang itu truth itu diblurkan. Karena social media tuh kayak blur. Orang nggak tahu mana yang benar. Nah, dari kata-katanya dia, saya perhatikan gitu ya beberapa menit. Saya melihat bahwa ternyata orang di dunia ini mencari sebuah kebenaran. Betul nggak? Kita suka dengan pengetahuan. Karena kita suka ketika kita menemukan, contoh misalnya, saya tertarik dengan teknologi. Saya menemukan itu dan, wah ternyata teknologi ini begini ya. Wah ternyata nutrisi itu seperti ini ya. Wah ternyata investasi itu seperti ini. Kita suka bertemu dengan kebenaran. Tapi pertanyaannya, kalau kita hanya mencari kebenaran-kebenaran yang ternyata bukan yang paling esensi, yaitu akan menuju kepada kebesaran ego. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus lakukan yang sebaliknya. Temukan dulu kebenaran yang sejati itu. Siapa? Yesus. Makanya jadikan firman Tuhan itu menjadi dasar dan pagar untuk pengetahuan kita. Tabrakkan semuanya ke sana. Saya punya satu quotes yang menarik gitu ya. Dari Louis Pasteur, tahu ya, itu ilmuwan, salah satu ilmuwan biologi. Dia mengatakan seperti ini. A little science, a strange man from God. Wah keren. Lanjutannya.
But much science leads them back to Him. Wow, pengetahuan yang kecil ternyata membawa kita jauh dari Tuhan. Tetapi pengetahuan yang banyak dan besar seharusnya malah membawa kita kepada Tuhan. Loh, ini ilmuwan loh yang ngomong ya, bukan Doni Kurniawan. Jadi ketika kita semakin tahu banyak hal, seharusnya itu membuat kita semakin dekat. Ya kayak tadi balik ke poin 1, dengan hatinya, dengan apa yang Tuhan mau. Dan yang kedua, kita jadi tahu kebenaran. Lagi-lagi balik lagi untuk tahu sebenarnya Tuhan itu siapa. Poin yang terakhir, yang nomor 3, bagaimana kita harusnya memandang pengetahuan. Selaraskan pengetahuan dengan hikmat dari Tuhan. Nah, sekarang definisi hikmat dulu. Saya mau ajak saudara-saudara untuk lihat di 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Ini doa Raja Salomo waktu meminta hikmat kepada Tuhan. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Menimbang perkara untuk tahu mana yang baik dan jahat. Nah, ternyata kata hikmat, ya kan, menurut Raja Salomo adalah seperti itu. Menimbang mana yang harus diputuskan dan mana yang baik dan jahat. Nah, selaraskan pengetahuan kita dengan hikmat dari Tuhan. Kalau kita lihat di 1 Korintus 12 ayat 8, nggak usah dibuka ya. Itu bicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Hikmat dan pengetahuan itu merupakan karunia dari Roh Kudus. Seharusnya adalah hasil dari keintiman kita dengan Tuhan. Maka seharusnya kita dari sini bisa sadar bahwa pengetahuan kita pun itu adalah karunia. Apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita banggakan? Meskipun kita ngomong, ya saya suka baca buku, jadi saya semakin pintar. Iya, tapi seharusnya pengetahuan yang benar itu lahir dari keintiman kita dengan Tuhan. Apa yang mau kita banggakan? Itu semua adalah kasih karunia. Itu semua karena Roh Kudus. Nah, makanya kita harus selaraskan ini. Pemahaman ini bahwa pengetahuan pun itu adalah karunia dari Roh Kudus. Kalau kita sudah sadar itu, seharusnya prioritas kita adalah kehendaknya Tuhan. Betul ya? Seharusnya prioritas kita adalah kehendaknya Tuhan. Sekali lagi bukan kita membesarkan ego kita karena saya sangat pintar. Tapi enggak, justru dengan pengetahuan yang saya punya, Tuhan apa yang kamu mau? Tuhan apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidup saya dengan semua pengetahuan yang saya punya? Saya kasih satu ayat yang terakhir, Kolose 1 ayat 9. Di Kolose 1 ayat 9 dikatakan seperti ini. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Saya suka kata-kata ini, saya highlight sekali lagi ya. Menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Seharusnya semakin banyak pengetahuan yang kita tahu. Sekali lagi kalau ini dengan pengetahuan yang benar ya, yang lahir dari keintiman kita dengan Tuhan. Itu membawa kita untuk menuju ke prioritas yang baru, yaitu prioritas kita adalah kehendaknya. Apa yang Dia mau? Apa yang baik atau jahat di hadapan Tuhan? Apa yang Dia mau saat ini untuk saya lakukan dengan pengetahuan saya? Nah, jadi buat saudara-saudara sekalian, yuk saya mau mengajak saudara-saudara sekalian untuk melihat sekali lagi pengetahuan dengan cara yang benar. Nggak salah untuk kita belajar banyak hal. Nggak salah untuk kita tuh tahu banyak hal. Kita excited untuk mencari pengetahuan. Tapi pastikan bahwa kita membawa pengetahuan itu kepada kehendaknya. Prioritas kita paling utama adalah dengan pengetahuan ini, apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan. Oke? Jadi mari saudara-saudara sekalian, kita praktekkan semua yang tadi sudah kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapak bersyukur buat firman hari ini Tuhan, apa yang sudah kami dengar, segala hal tentang pengetahuan Tuhan. Kalau kemarin-kemarin Tuhan kami masih melihat pengetahuan dengan cara yang salah, kami memegahkan diri dengan pengetahuan kami sombong dengan apa yang kami tahu Tuhan. Kami mau bertobat Tuhan, dan pada hari ini kami mau katakan bahwa Engkau yang terutama. Bahkan prioritas kami saat ini adalah Tuhan menggunakan pengetahuan kami untuk kehendak-Mu. Reveal your will God. Supaya kami tahu dengan pengetahuan yang kami punya, kami bisa lakukan apa untuk Tuhan. Karena kami percaya bahwa semuanya ini Tuhan desain untuk sungguh-sungguh kami mengerjakan mandat Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mau katakan Kau adalah Allah yang setia, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, dan kami percaya bahwa ke waktu-waktu ke depan Tuhan, bahkan di masa pandemi ini Tuhan, kami akan terus melihat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, biarkan kami menjadi anak-anak-Mu yang semakin berkenan di hadapan-Mu.
di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.